Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia Bahtiar, NPM 919862010016. Saya salah satu mahasiswa STKIP yang di mata Pak Pangkep. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu aliran teori behaviorisme, yaitu teori klasikal conditioning pada pandangan Ivan Pavlov. Baiklah, sebelum saya jauh menjelaskan, saya akan menjelaskan sedikit tentang riwayat kehidupan Ivan Pavlov. Ivan Pavlov biasa dikenal dengan nama lengkap yaitu Ivan Petrich Pavlov. Ia lahir pada tanggal 26 September 1849 di kota Rusia. Beliau meninggal pada tanggal 27 Februari 1936. Beliau pernah dididik di sekolah gereja dan melanjutkan ke seminari teknologi. Lulus dengan gelar sarjana kedokteran dengan bidang dasar psikologi. Beliau juga pernah menjadi direktur departemen psikologi pada sebuah institusi terbesar yaitu Institute of Experimental Psychology. Beliau juga terkenal dengan teori pengkondisian asosiatif stimulus respon. Baiklah, setelah saya menjelaskan tentang apa sih riwayat kehidupan Ivan Pavlov, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan tentang apa itu teori classical conditioning. Menurut psikologi, classical conditioning adalah sebuah teori belajar yang ditemukan oleh Ivan Pavlov, yaitu seorang dokter asal Rusia yang mengungkapkan bahwa kita bisa menghasilkan suatu respon dengan mengkombinasikan dua stimulus-stimulus, baik itu alami dan stimulus buatan, pada sebuah situasi biasa ataupun situasi buatan ini menghasilkan respon apa-apa. Akan tetapi, apabila dikombinasikan dengan stimulus alami dengan berkali-kali, maka stimulus buatan ini pada akhirnya akan menghasilkan sebuah respon yang sama dengan stimulus alaminya. Baik, saya akan menjelaskan tentang eksperimen teori classical conditioning pada pandangan Ivan Pavlov. Ivan Pavlov menemukan eksperimennya yaitu di mana proses ditemukan melalui percobaan pada seekor anjing di mana peranan sang asli dan netral dipasangkan stimulus bersyarat secara langsung sehingga menemukan refleksi yang diinginkan pada gambar pertama dan kedua serta ketiga dan keempat. Baiklah, kita bisa melihat pada gambar pertama yaitu before conditioning. Kita bisa lihat bahwa pada gambar tersebut apabila seekor anjing itu diberikan sebuah makanan, maka secara langsung anjing tersebut memberikan responnya dengan mengeluarkan air liurnya. Bisa kita lihat pada gambar kedua yaitu anjing tersebut tidak memberikan sebuah respon apapun pada saat bel tersebut dibunyikan. Nah, pada gambar ketiga ini kita dapat melihat bahwasanya ketika bel dibunyikan dan diberikan makanan, maka respon atau stimulus yang diberikan oleh anjing tersebut adalah dengan mengeluarkan air liurnya. Baik, pada gambar keempat ini kita dapat lihat bahwasanya perlakuan ini dilakukan secara berulang-ulang kali kepada seekor anjing tersebut, maka bel tersebut dibunyikan tanpa diberikan sebuah makanan, maka dengan secara otomatis respon yang anjing berikan tersebut dengan mengeluarkan kembali air liurnya. Baiklah, kesimpulan dari hasil percobaan pada 4 gambar tersebut adalah bahwa tingkah laku sebenarnya tidak lain daripada bukan yaitu rangkaian refleksi berkondisi, yaitu refleksi-refleksi yang terjadi setelah adanya sebuah proses conditioning
di mana refleksi-refleksi tersebut yang tadinya dihubungkan dengan rangsangan yang tak berkondisi, maka lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan berkondisi. Dengan kata lain, gerakan refleksi itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapatkan sebuah latihan. Sehingga dengan demikian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu refleksi wajar ketika air liur anjir tersebut keluar ketika melihat makanan, dan refleksi bersyarat yaitu ketika air liur keluar karena menerima atau bereaksi terhadap suatu bunyi tertentu.